Shalom anak-anak muda yang terkasih. Apa kabarnya? Saya percaya pasti luar biasa, bukan? Saya percaya pun kita sudah merasakan hadirat Tuhan tadi melalui doa pujian penyembahan. Nah, saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita mempersiapkan hati kita memulainya dengan berdoa. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa beribadah kembali walaupun melalui online Tuhan. Tapi kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami Tuhan. Dan sebentar kami rindu mendengarkan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan Tuhan. Bukan hikmat manusia, melainkan hikmat-Nya Tuhan. Biarlah iman kami dibangun daripada pendirian akan firman-Mu Tuhan, bukan melalui hikmat manusia Bapa. Persiapkan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan untuk ditaburi benih firman-Mu, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dan melipat gandakan sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, hari ini tema yang akan saya bawakan adalah Roh Kudus di dalam kelemahan kita. Dalam era modern sekarang, pribadi Roh Kudus, karunia Roh, bahasa Roh mungkin menjadi sesuatu yang kurang populer untuk dibahas, bahkan cenderung untuk diperdebatkan. Tapi sebagai anak muda yang tertanam di gereja ini khususnya, kita semakin percaya bahwa inilah hari-hari terakhir itu di mana Roh Kudus akan dicurahkan secara besar-besaran. Sebagaimana kita tahu, ini adalah sebuah kegerakan, bukan sebuah doktrin. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Biarlah saya berdoa kita terus mengobarkan karya-karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan mengenai Roh Kudus dan kelemahan kita. Teman-teman boleh siapkan catatannya, teman-teman boleh mencatat. Poin yang pertama adalah Roh Kudus yang menginsafkan. Kita boleh buka ayatnya di Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Teman-teman boleh buka ayatnya, saya akan bacakan dari sini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi poin yang pertama adalah tentang Roh Kudus yang menginsafkan. Saya tahu mungkin dalam masa-masa sekarang banyak di rumah, banyak anak muda yang jatuh, yang bergumul, jatuh bangun di dalam dosa. Mungkin dosanya berbagai macam. Ada yang mungkin keterikatan obat-obatan, mungkin ada yang lemah terhadap uang, wanita, pornografi, dan sebagainya. Nah, seringkali banyak orang ingin mencoba keluar dari kelemahan-kelemahannya, ingin keluar dari dosa-dosanya. Tapi seringkali itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Tapi saya mau berkata seperti ini, biarlah hari ini jangan engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Engkau perlu Roh Kudus. Berkaca dari pengalaman pribadi, dari pengalaman orang-orang yang lain pun, teman-teman boleh lihat kesaksian-kesaksian yang lain. Bahwa banyak orang, bagaimana mereka bisa lepas daripada keterikatan-keterikatan dosa ketika mereka mengandalkan Roh Kudus, ketika mereka menerima jamahan Roh Kudus. Walaupun untuk selanjutnya memang akan ada follow up dari orang-orang yang lain yang akan membantu kita untuk melepaskan kita dari keterikatan. Tapi yang penting, yang pertama adalah jamahan Roh Kudus itu sendiri. Maka itu jangan andalkan kekuatan kita. Menginsafkan artinya seperti ini, membuat kita tidak ingin lagi, bukan menggunakan kekuatan kita sendiri, tapi kadang sampai merasa jijik, sampai merasa tidak ingin sama sekali. Biarlah saya berdoa kita mengandalkan Roh Kudus. Yang kedua adalah memberikan hikmat dan wahyu. Mari kita buka ayatnya di Efesus 1 ayat ke-17. Saya akan bacakan untuk Anda, Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, dikatakan di sini wahyu. Wahyu berbicara kita semakin mengenal Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini, biarlah kita bisa semakin mengenal Tuhan, pribadi Tuhan. Semakin kita mengenal pribadi Tuhan, semakin kita mengenal kehendak Tuhan. Maka itu izinkan Tuhan menyetir hidup kita. Biarlah kita jadi orang yang mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, amin. Karena tempat yang teraman di dalam dunia ini adalah berada di dalam rencana Tuhan. Dan kemudian dikatakan tentang hikmat.
Hikmat itu kalau saya boleh katakan seperti ini adalah ide-ide, gagasan-gagasan yang baru yang tidak pernah timbul sebelumnya di pikiran kita, di hati, baik di telinga. Maka itu 1 Korintus katakan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, timbul di dalam hati, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia dan dinyatakan oleh Roh itu sendiri. Biarlah kita percaya hari ini, hikmat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari buah pikiran kita sendiri. Dari mana kita bisa memperoleh hikmat? Bukan dari sekolah, bukan dari orang-orang sekitar kita. Dunia hanya bisa memberikan kita pengetahuan sebatas knowledge, tapi Tuhanlah sumber hikmat itu. Karena Amsal berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Yang terakhir adalah Roh Kudus sebagai meterai. Kita boleh buka Alkitab kita di Efesus pasal 1 ayat ke-13 sampai ke-14. Saya akan bacakan Efesus pasal 1 ayat ke-13 sampai 14. Ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Nah, meterai di ayat ini berbicara sebagai tanda kepemilikan Tuhan. Artinya kita adalah miliknya Tuhan. Artinya kita bukanlah milik diri kita sendiri lagi. Kita tidak boleh hidup sesuka hati kita, tapi kita mau diatur oleh Tuhan. Sebagai contoh tanda kepemilikan Tuhan, seperti saya memiliki handphone ini, saya akan jaga, saya akan rawat, pelihara, saya akan perbaiki, saya akan bersihkan. Nah, sama seperti itu, Tuhan, biarlah Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang memelihara hidup kita, karena kita adalah miliknya Tuhan. Nah, melalui 3 ayat ini, biarlah saya berdoa, Roh Kudus tetap menjadi karya yang nyata di dalam hidup kita. Dia bukanlah semata-mata bahasa roh, bukan semata-mata karunia, tapi Dia adalah pribadi yang menyertai hidup kita. Maka itu, melalui 3 poin ini, izinkan saya sebelum menutup firman ini untuk berdoa bagi setiap kita, dimanapun Anda berada. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Bapa, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar setiap isi hati-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami belajar mengenai pribadi Roh Kudus itu sendiri, penghibur yang diutus oleh Engkau untuk menghibur setiap kami, untuk menolong setiap kami di dalam kelemahan kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Penuhi mereka dengan Roh Kudus Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami adalah orang yang lemah Tuhan. Kami berdoa Tuhan melalui channel YouTube ini Tuhan. Setiap anak-anak muda yang terikat di dalam dosa Tuhan, mereka yang jatuh bangun di dalam dosa, kami berdoa Tuhan. Kami tahu Engkau bersedia untuk membersihkan dan mengangkat setiap kami dari lumpur dosa itu Tuhan. Bantu kami Tuhan, insafkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan yang kedua Tuhan, kami tahu Engkau bersedia untuk membuat kami semakin mengenal Engkau Tuhan dengan baik Tuhan, mengenal kehendak-Mu Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan, kami tahu kami adalah materai untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali Tuhan. Biarlah kami didapati adalah orang-orang yang setia. Biarlah Tuhan, aku berdoa Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, Engkau yang memberi kekuatan, memberi mereka kekuatan untuk menjaga kekudusan hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.